Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Banten News. Kali ini kita lagi acara podcast Wakil Rakyat DPRD Banten bersama salah satu anggota DPRD dari fraksi Demokrat, Komisi 5, Kang Heri Handoko. Saya biasa manggilnya Kang Heri karena saya sebetulnya sudah cukup lama kenal itu waktu masih di kabupaten ya Kang Heri ya. Pak Heri, saya pengen tahu sih sebetulnya cerita Pak Heri kemudian terjun di politik itu seperti apa sih? Ini pilihan hidup atau seperti apa kayak gitu? Emang dari awal emang udah tertarik dengan dunia politik sebetulnya seperti apa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Banten News. Alhamdulillah atas izin Allah saya bisa dipertemukan kembali nih dengan Mang Kijing. Udah cukup lama ya. Cukup lama ya. Sudah hampir 7 purnama. 7 purnama. 3 kali lebaran kata Bang Toyib sih 3 kali lebaran. Jadi memang karir politik saya ini kan unik memang ya. Saya semenjak mahasiswa itu memang dipercaya oleh teman-teman untuk menjadi salah satu pimpinan Dewan Perwakilan mahasiswa. DPM. Ketua DPM Fakultas Ekonomi. Dulu saya dipercaya dan mungkin dari situ salah satu doa ya. Nah, ternyata setelah saya lulus kuliah, saya aktif di dunia politik. Saya masuk partai politik tahun 2015 akhir. Saya masuk dunia politik dan waktu itu saya dipercaya menjadi pimpinan anak cabang. Oh, langsung masuk langsung jadi PAC. Pimpinan anak cabang. Tidak berselang lama, saya juga ditawarkan untuk menjadi bendahara Partai Demokrat di Kabupaten Serang. Cuman karena memang menurut saya itu masih terlalu dini, karena saya juga baru masuk ke Partai Demokrat, saya tolak. Nah, alhamdulillah 2019 saya dipercaya oleh partai untuk mencalonkan menjadi anggota DPRD Kabupaten Serang. 2009. Ya. Jadi ketika itu saya terpilih mewakili masyarakat dari Dapil 2 Serang Timur ya. Jadi alhamdulillah terpilih dan saya masuk dunia politik lebih dalam ya, dan saya juga dipercaya menjadi ketua fraksi ketika itu, dan saya juga diamanahkan menjadi sekretaris partai, sekretaris DPC. Lalu saya naik kelas. Ya, saya hanya 1 periode di Kabupaten Serang. Nah, 2014 saya mencalonkan menjadi anggota DPRD provinsi. Dan alhamdulillah saya masih dipercaya oleh masyarakat Kabupaten Serang. Dapilnya lebih luas. 29 kecamatan, 326 desa. Jadi kerja-kerja politiknya tentu juga lebih luas, lebih capek gitu ya. Tetapi inilah politik. Lalu saya dipercaya kembali 2019. Jadi 2 periode di Provinsi Banten, periode kedua. Nah, kalau 2024 ada ancang-ancang mau tetap di Banten atau mau ke Senayan? Istihara dulu. Istihara dulu. Kalau partai misalkan masih membutuhkan tenaga dan pemikiran saya di Provinsi Banten, tentu saya akan berjuang ya untuk masyarakat dan juga Partai Demokrat. Tapi kalau memang partai menghendaki saya harus naik kelas, ya tentu saya juga dengan segala kekurangan saya harus siap ya, perintah dari partai. Yang terpenting adalah kita memperjuangkan aspirasi dari masyarakat. Nggak tertarik masuk di eksekutif mau jadi calon bupati atau kayak gitu? Prinsip hidup saya mengalir saja. Tidak perlu saya ngoyo. Terus saya pengen ini, pengen itu, enggak lah. Saya selalu punya prinsip menjalani apa yang sekarang saya
berikan amanah. Nah, sebaik-baiknya. Jadi bertanggung jawab terhadap sebuah pekerjaan. Oke, sip. Itu saja prinsip saya. Pak Heri ini kan sekarang ditugaskan di Komisi 5. Kalau ngeliat sih bidangnya kecil sih Kesra. Kayak gitu cuma kecil kesejahteraan rakyat, tapi kan sebetulnya banyak ke sub kerjaannya. Nah, masyarakat pengen tahu sih sebetulnya apa sih bidang-bidang ya tentang Kesra ini, kan di dalamnya itu banyak tentang kesehatan, tentang tenaga kerja segala macam. Seperti apa, Pak Heri? Ya, jadi di Komisi 5 ini kan komisi yang membidangi tentang Kesra ya, kesejahteraan masyarakat, kesehatan dan pendidikan, dan juga ketenagakerjaan. Tenaga kerja segala macam. Ya, jadi banyak sih bidangnya selain kita kesejahteraan masyarakat Kesra, ada Biro Kesra, lalu ada Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga. Nah, sebetulnya banyak di dalamnya. Terus Badan Pemberdayaan Perempuan, masyarakat desa, banyaklah, dinas-dinasnya banyak. Kalau sekarang kan yang lagi masih hot banget dan sekarang lagi jadi sorotan publik itu tentang pengangguran, tentang tenaga kerja di Banten. Dalam beberapa tahun terakhir ini Banten ini selalu 3 besar, tapi kan ini bukan prestasi. Sebetulnya kan tingkat pengangguran terbuka di Banten ini kan masih masuk 3 besar. Nah, kalau Pak Heri sendiri melihatnya seperti apa nih dari sisi Dewan melihat seperti apa sih sebetulnya kok TPT kita masih tinggi sementara kita punya banyak kawasan industri, ada Cilegon, ada Serang Timur, ada Balara, ada Kabupaten Tangerang. Nah, seperti apa, Kang? Jadi memang ini konsen kami ya di Komisi 5 juga, dan ketika itu saya juga pernah menyampaikan ke Pak Wahidin Halim ya. Karena memang Banten ini kan seksi sebenarnya. Banten ini kan pintu gerbang Pulau Jawa masuk ke Pulau Sumatera. Begitu pula juga dari Pulau Sumatera masuk ke Pulau Jawa itu kan melalui Banten. Nah, saya juga sangat prihatin sesungguhnya karena Banten ini kan terkenal dengan industri. Ya, dari mulai Cilegon sampai ke Tangerang. Lebih kurang berdasarkan BPS itu kalau 2017 itu 15.000 industri yang ada di Banten. Banyak benar. Kalau 2021 ini sekitar 17 ribuan industri yang ada di Banten. Tetapi ternyata tidak berbanding lurus dengan jumlah penerimaan tenaga kerja yang terserap. Ya, yang terserap. Apalagi Banten ini selalu menempati posisi 3 besar tadi yang sampaikan ya. Dan kita selalu bergiliran bergantian dengan Jawa Barat. Jawa Barat dengan induknya. Iya, jadi sebenarnya industri yang paling banyak di Indonesia itu kan Jawa Barat. Jawa Barat. Jadi Banten, Jawa Barat ini industri paling banyak di Indonesia gitu kan. Tetapi tingkat penganggurannya selalu bertukar posisi. Nah, tahun kemarin Jawa Barat nomor 1, Banten nomor 2. Sekarang Banten nomor 1, Jawa Barat nomor 2. Hampir setiap tahun seperti itu polanya. Nah, apalagi sekarang masa pandemi, ya. Pandemi ini kan juga mempengaruhi tingkat penerimaan perusahaan ya. Apalagi ada PHK terus karyawan yang dirumahkan dan perusahaan yang gulung tikar karena tidak kuat menghadapi pandemi COVID ya. Import ekspor juga tersendat kan karena banyak barang yang tidak bisa keluar dan lain sebagainya. Nah, ini jadi persoalan ya. Nah, memang ini persoalan klasik ya terkait pengangguran ini. Saya sering juga beberapa kali meminta masyarakat untuk bertindak tegas terhadap perusahaan. Contoh misalkan masih banyak perusahaan yang berdiri di Banten tetapi tanda daftar pajaknya itu masih terdaftar di DKI Jakarta. Oh gitu? Iya, ada juga. Jadi ternyata ketika bagi hasil pajak PPh 21 itu mereka setornya ke Jakarta. Masuknya ke Jakarta. Walah. Nggak masuk ke Banten. Nah, maksud saya harus ada policy ya, kebijakan dari pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Karena ini kan potensi ya dengan jumlah
tenaga kerja yang cukup luar biasa. Misalkan kalau semuanya 100% dibayarkan di Banten, pajak-pajak Pratama yang ada di Banten, nanti bagi hasilnya kan 70%-nya kan ke Banten. Gitu. Nah ini banyak juga ternyata setelah saya waktu di Komisi 3 itu kita melakukan rapat kerja dengan Kementerian Keuangan, ya ternyata banyak perusahaan yang ada di Banten itu bendaharawannya tuh masih terdaftar di Jakarta. Ini jadi persoalan juga ya. Lalu terkait tentang pengangguran, belum transparan juga. Nah ini juga harus pemerintah juga harus konsen ya, baik provinsi maupun kabupaten kota yang banyak kawasan industrinya. Jadi banyak kalau laporan dari Dinas Ketenagakerjaan itu kemarin juga kita waktu sidak ke PT Nipomas itu, jadi yang disampaikan ke Dinas Ketenagakerjaan itu hanya segelintir saja gitu, tidak semuanya disampaikan. Saya sih pengennya kalau memang ada penerimaan karyawan, sampaikan saja semuanya ke pemerintah. Terbuka, transparan. Jadi kan sekarang ini kan semuanya serba transparan, serba terbuka. Kenapa mesti ditutup-tutupi gitu? Nah, harusnya kita juga harus tegas nih, pemerintah daerah membuat regulasi supaya penerimaan tenaga kerja itu harus transparan, harus terbuka, tidak boleh ditutup-tutupi. Nah ini yang ditutup-tutupi ini yang nanti menjadi persoalan. Nah itu yang ditutup-tutupi, kemudian kemarin yang sempat ramai viral kemudian beredar, akhirnya muncul calo tenaga kerja dengan tarif sampai puluhan juta. Ini sangat ironi di tengah masyarakat butuh lapangan kerja, tiba-tiba muncul calo kerja. Kemarin Komisi 5 langsung sidak ke perusahaan itu, patut diapresiasi. Tapi tindak lanjut dari itu seperti apa, Kak? Sebenarnya saya terkait calo tenaga kerja itu kemarin, ada banyak solusi ya. Selain perusahaan harus transparan di dalam penerimaan tenaga kerjaan, harus kerjasama dengan pemerintah gitu ya. Dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan. Saya juga mengusulkan, sebenarnya sudah lama juga usulan saya ini, pernah juga saya sampaikan ke Pak Wahidin ya waktu itu yang masih menjadi gubernur, supaya membuat Satgas Mafia Tenaga Kerja. Karena calo-calo tenaga kerjaan ini kan seperti hantu ya, tidak terlihat tapi ada. Dan itu jadi bukan rahasia umum. Semua orang tahu. Apakah karena memang ada keterlibatan dari oknum perusahaan atau ada calo-calo lain, kan? Nah ini kan kita juga harus dalami. Nah yang harus mendalaminya adalah Satgas itu, petugas mafia ketenagakerjaan. Nanti misalkan Dinas Ketenagakerjaan ini kerjasama dengan pihak kepolisian, lalu kejaksaan, gitu kan. Lalu juga dengan stakeholder yang ada di industri. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Satgas ini bisa mengurai itu. Nah, ini harapan kita. Kemarin ini menjadi rekomendasi kita juga ke pemerintah. Tinggal nanti bagaimana tindak lanjut pemerintah terhadap persoalan ini, nanti kita akan dalami lagi, kita akan panggil kembali Dinas Ketenagakerjaan dan juga kita minta pejabat gubernur untuk merealisasikan terkait persoalan itu. Kalau memang itu tidak dilarang, ya kenapa tidak dilakukan gitu ya. Kecuali memang ada aturan yang melarang, kita tidak boleh membuat Satgas Mafia Ketenagakerjaan. Kalau secara regulasi, misalkan ada tidak misalkan peraturan daerah atau peraturan gubernur yang ini bukan primordial sih, lebih mengutamakan tenaga kerja lokal seperti itu. Misalkan ada investor boleh buka investasi di sini, tapi harus sekian persen loh tenaga kerja lokal, atau seperti apa? Di luas aja menjadi pasar terbuka, siapapun boleh kerja di sini, seperti apa? Ya sebenarnya kan semua orang kan punya hak yang sama ya sesungguhnya. Kalau berdasarkan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 itu kan. Nah tapi ada muatan lokal lah kalau dalam perda itu. Kita juga
harus ada muatan lokal. Betul. Yang mengutamakan masyarakat Banten menjadi prioritas utama. Ya tidak harus 100%, minimal misalkan 70-80% masyarakat Banten diterima di industri-industri yang ada di Provinsi Banten. Sekian persennya boleh dari luar. Bisa juga seperti itu. Nah, selama regulasinya tidak dilanggar, kenapa tidak? Gitu. Artinya ini kan kebijakan aja sebenarnya, kemauan dan kebijakan dari kita, dari pemerintah. Karena sebenarnya pengangguran terbuka ini juga kan banyaknya ternyata SMK gitu. Iya. Nah, SMK ini kan paling besar, paling banyak. Nah, yang sesungguhnya SMK ini kan diharapkan oleh kita ini bisa langsung mendapatkan pekerjaan, kan? Nah, tetapi ternyata setelah mereka ini lulus SMK malah menambah jumlah pengangguran di Banten. Nah, ini yang kita juga sedang konsen, bagaimana nanti SMK itu tidak hanya mengandalkan kerja di industri, tetapi dia juga bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri. Nah, ini yang sedang kita kaji. Kita beberapa kali juga kunjungan dengan industri itu. Bagaimana kalau kita kerjasama, misalkan setelah lulus SMK itu ada pelatihan selama beberapa bulan, industri olah sepatu misalnya, olah sepatu, menjahit dan lain sebagainya. Karena memang ternyata tidak menjamin lulusan SMK itu punya skill yang baik juga. Banyak juga yang lulusan SMK itu tidak punya skill. Akhirnya kalah bersaing. Nah, maka saya juga mengusulkan ke pemerintah agar fasilitas yang sudah kita miliki itu lebih dilengkapi ya, terkait tentang BLK itu, mulai latihan kerja. Dan kita juga mendirikan BLK di daerah lain, bukan hanya, kan kita punya satu tuh di Tangsel. Kita misalkan di daerah selatan BLK-nya itu terkait tentang pertanian, perikanan gitu kan. Nanti kalau di kawasan Cilegon misalkan BLK-nya tentang industri kimia, baja dan sebagainya. Kita harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di industri, gitu kan. Jangan kita punya BLK, tetapi industri ternyata tidak membutuhkan. Atau nanti kita BLK ini dia membuka usaha sendiri, misalkan salon, gitu kan, atau ternak ikan, gitu kan, pertanian dan lain sebagainya. Supaya tidak harus semuanya itu masuk industri, tapi menciptakan lapangan pekerjaan. Pak Heri, kalau Pak Heri ngelihat sendiri sinergi ini ada dua bidang yang sebetulnya menjadi kewenangan di Komisi 5, tenaga kerja dan pendidikan. Nah, kalau melihatnya seperti apa kolaborasi dua OPD misalkan di Snaker dengan Dinas Pendidikan, ada nggak sinergi misalkan yuk kita buka SMK ini karena tenaga kerjanya butuh ini, atau mereka jalan-jalan masing-masing sendiri aja? Ini sering kali saya juga kritisi ya. Kadang-kadang bukan hanya di kita, di daerah lain juga sama. Artinya ego sektoral ini itu lebih ditonjolkan. Nah, harusnya antara OPD ini, saya sering beberapa kali ngisi narasumber misalkan. Saya bilang jangan sampai apa yang kita sosialisasikan itu nggak ada output atau outcome-nya, gitu kan. Kita pengennya kalau misalkan mengadakan sosialisasi dalam 1 tahun, membuat program dalam 1 tahun, itu harus ada output. Betul. Jadi ada evaluasi apa langkah-langkah terbaiknya. Kan tidak semua harus dikerjakan oleh Dinas Pendidikan atau Dinas Tenaga Kerjaan. Maka kolaborasi itu penting. Gitu. Iya, betul. Nah, koordinasi itu penting. Ya. Kalau misalkan terkait tentang pendidikannya, tentu kewenangannya adalah Dinas Pendidikan. Tetapi terkait tentang kebutuhan industri, gitu kan? Di Snaker. Nah, adanya di Snaker. Nah, maka harus ada kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Ketenagakerjaan. Apa yang diajarkan di SMA dan SMK itu harus di BLK itu, di Dinas Ketenagakerjaan itu harus disiapkan juga, gitu. Misalkan tentang otomotif ya harus disiapkan juga pelatihan tentang otomotif. Nah, ini juga kita banyak masukan dari Dinas Ketenagakerjaannya, ternyata pengajarnya itu banyak yang kurang. Kayak contoh misalkan kemarin ketika kita sidak ke PT Nikomas itu,
instruktur untuk alas kaki itu nggak ada, belum punya gitu. Nah, maka saya juga sempat berselama ke Nikomas. Bagaimana kalau nanti instrukturnya kita minta dari Nikomas, gitu kan, kerjasama dengan BLK, Betul. dengan dinas tenaga kerjaan, atau nanti misalnya dengan Indah Kiat, dengan perusahaan kertas, instrukturnya terkait kertas, ya kan? Harusnya kita ini mempersiapkan, pendidikan juga harus mempersiapkan apa sih kebutuhan yang industri yang ada di Banten itu. SMK-nya itu harusnya SMK kertas. Betul. SMK-nya SMK tentang alas kaki, Betul. sepatu. Enggak penerbangan, tiba-tiba ada SMK jurusan penerbangan. Ini Industri. ini harus harus ada koordinasi, Betul. sinkronisasi antara OPD, ya, dinas ketenaga kerjaan, lalu juga bidang investasi, ya, penanaman modal. Jadi investasi yang masuk ke Banten itu yang dibutuhkan, yang ada di pendidikan SMK ataupun SMA yang ada di Banten, harusnya begitu, gitu kan. Terkait otomotif, SMK otomotif dibuat. Pak Heri, sekarang mungkin mulai muncul anak-anak muda yang kreatif. Ada istilah ekonomi kreatif lah sekarang. Ini juga yang menjadi penopang ekonomi di masa pandemi. Sebetulnya mereka lah tetap berjalan segala macam. Dulu juga 98 seperti itulah. UMKM lah yang tetap bertahan. Nah, kalau Pak Heri sendiri melihat seperti apa kemudian Pemprov Banten menstimulus mereka untuk kemudian memfasilitasi, ada regulasi segala macam, sudah sampai seperti apa untuk para pelaku ekonomi kreatif ini? Ya, hari ini kan ketika pandemi COVID ini kan industri ini kan lesu ya. Nah, banyak teman-teman muda, anak-anak muda buka masyarakat itu kan melalui media online. Ya tetap bergerak lah ekonominya. Jadi ekonomi itu sekarang kan orang kalau mau beli apa-apa itu kan melalui digital. Online. Nah, harusnya ada pelatihan terkait tentang digital. Kan Mang Kijing juga bisa juga tuh menjadi seorang instruktur terkait tentang ekonomi kreatif, digital. Nah, industri digital ini kan semakin berkembang. Nah, maka harusnya kita juga tanggap terkait tentang perkembangan zaman seperti hari ini. Karena kan banyak ketika pandemi 2 tahun ini orang takut keluar rumah. Betul. Mau apa-apa pakai digital. Digital di kamar tapi belanjanya kemana-mana. Nah, ini yang seharusnya diajarkan juga. Bagaimana misalkan kita mau membuat SMK digital. Nah, gitu kan. Ada jurusan terkait tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya memang terkait tentang UMKM dan ekonomi kreatif ini kan ada juga di Komisi 2 ya. Karena di bidangnya di sana. Tetapi di pendidikannya kan ada di kita. Ada. Nah, maksud saya pelatihan-pelatihan tentang ekonomi kreatif, tentang digital, ini harus mulai dikembangkan. Betul. Jangan sampai masyarakat Banten itu ketinggalan zaman. Kata Bandul. Iya, kita ini kan dekat dengan Jakarta. Malu dong, masa Lampung lebih berkembang kreatifnya misalkan ekonomi digitalnya. Jogja lebih berkembang. Waduh. Misalkan pisang Lampung itu tidak laku. Paling cuma keripik atau sale aja. Nah, kalau sekarang kan kreatif, dibuat rasa coklat, keju, pisang coklat, gitu kan, keripiknya itu kan, dan itu luar biasa menumbuhkan UMKM yang ada di Provinsi Lampung. Nah, saya juga sempat berpikir kita ini kan penghasil emping terbesar juga di Indonesia. Kenapa kita nggak kreatif mengembangkan emping itu, ada rasa coklat gitu, rasa coklat, emping rasa keju, terus packagingnya juga dibuat yang bagus, menarik. kan kemasan yang bagus, karena sebenarnya makanan-makanan Banten ini enak-enak, tinggal kemasannya aja sebenarnya. Nah itu yang perlu pembinaan dari pemerintah juga segala. Kayak misalnya sate bandeng, bagaimana sate bandeng bisa bertahan lama, tapi tidak pakai formalin kan gitu, terus kemasannya lebih bagus gitu kan. Nah sebenarnya banyak. Bagaimana misalkan rabek, ya kan?
kalau di Padang itu ada yang Ya rendang sampai berapa bulan tuh. Kayak bagaimana HP dibuat bertahan lama gitu supaya nanti bisa dibawa ke luar pulau gitu. Nah ini yang saya kira juga kreativitas tersendiri buat kita. Nah ini perlu campur tangan pemerintah. betul. Gitu kan. Nah maksud saya OPD terkait ini harus fokus, ya harus juga melihat perkembangan zaman terkait tentang perubahan-perubahan di ekonomi kita, ya semuanya serba digital dan mengajarkan masyarakat kita supaya membuat kemasan lebih baik. Oke, obrolan kita Sobat Banten News akan berlanjut, namun untuk sementara kita rehat dulu. Baik Sobat Banten News, kita lanjutkan podcast Wakil Rakyat bersama anggota DPRD Banten Heri Handoko dari fraksi Demokrat, anggota Komisi 5 DPRD Banten. Pak Heri, tadi kita sudah cerita bahwa pengangguran kita banyak, kemudian di daerah dijerat dengan calo-calo tenaga kerja. Kemudian banyak saudara-saudara kita terutama di wilayah utara dan selatan akhirnya memilih menjadi tenaga kerja di luar negeri. Nggak sedikit sih yang berhasil, tapi juga banyak akhirnya menjadi korban TPPO. Saya dapat cerita mereka ditelantarkan, jadi mendapat perlakuan kekerasan, bahkan ada yang beberapa tidak bisa pulang kembali karena paspornya ditahan, masuknya secara ilegal. Nah, Pak Heri melihat seperti apa fenomena ini? Jadi fenomenanya mulai kebalik ya. Kalau dulu orang mau jadi TKI katanya bayar. Kalau sekarang orang mau masuk kerja di pribumi bayar. Gitu kan. Dulu kalau keluar negeri bayar. Yang dibalik-balik. Ini juga menjadi konsen kita nih Mang Kijing. Jadi kita akan membuat regulasi ya. Peraturan daerah tentang perda perlindungan ketenaga kerjaan. Nah, salah satunya itu kita juga membahas tentang tenaga kerja luar negeri ya, masyarakat Banten yang bekerja di luar negeri. Kita beberapa kali juga melakukan studi banding di ke Jawa Barat, di DKI terkait tentang tenaga kerja Indonesia. Ya. Nah ini mudah-mudahan peraturan daerahnya segera bisa terwujud. Ya. Sebenarnya tahun ini sedang kita godok ya. Dan mudah-mudahan segera dibahas oleh Komisi 5 dan DPRD supaya saudara-saudara kita yang bekerja di luar negeri itu bisa terlindungi juga. Betul. Ya, hak yang sama dengan masyarakat kita yang ada di Banten. Itu harapan kita sebenarnya. Nah, ini kan kebanyakan mereka itu berangkat ke luar negeri dengan dokumen-dokumen yang kemudian umurnya dinaikkan, umur masih 16 tahun baru lulus SMP naik jadi asal punya KTP, dan mereka kebanyakan berangkat dari PJTKI di luar Banten. Nah, Dewan seperti apa melihat melakukan pengawasan terhadap keberadaan para PJTKI, kemudian para calon-calon tenaga kerja khusus untuk TKI ini, seperti apa mereka itu? Ya, maka memang harus diminimalisir ya terkait tentang tenaga kerja ilegal. Kan banyaknya itu kan ilegal. Kalau yang resmi sih data itu ada di pemerintah sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada kekerasan di luar, di Arab, Hong Kong misalkan, itu terdeteksi oleh pemerintah dan bisa dilindungi juga oleh pemerintah. Nah kalau misalkan visa turis ini kan, nah ini yang jadi persoalan, sehingga ketika ada persoalan di luar dengan majikan, dengan perusahaan, nah ini tidak bisa terdeteksi oleh kita pemerintah. Nah ini yang sedang kita minimalisir. Mudah-mudahan nanti dengan undang-undang ini nanti kita bahas secara komprehensif ya dengan pemerintah, Dinas Ketenagakerjaan dan juga Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang mengurusi bidang ini. Dan kemarin juga banyak masukan-masukan yang bagus sebenarnya terkait data PJTKI kita juga kan belum jelas juga. Betul. Ya, ini jadi persoalan. Nah nanti pembahasannya seperti apa ya? Nanti ini juga kita perdalam. Nah,
karena banyak juga laporan melalui Komisi 5 nih terkait tentang tenaga kerja yang asal Banten itu terlantar di luar negeri. Ya. Yang sedang kita carikan solusinya. Solusi itu salah satunya adalah membuat peraturan daerah tentang perlindungan tenaga kerja. Kalau sekarang sudah sampai mana nih terkait inisiatif PRD ini? Sedang menyusun naskah akademik. Naskah akademik sedang disusun, MOU sudah dengan pemerintah, tinggal nanti disampaikan melalui, kalau nggak salah sih sudah tahap pembahasan di Bapeda. Tapi ditargetkan di masa sidang 2022 atau di akhir 2024. 2024 pada disebut kampanye. 2024 selesai. Nah, ini salah satu konsen kita juga ya. Oke. Komisi 5. Pak Heri, ini udah akhir percakapan kita. Mungkin ada pesan buat Pak Heri, buat OPD atau buat masyarakat terkait, terutama supaya masyarakat tidak lagi menjadi korban calon tenaga kerja, baik di perusahaan di daerah atau menjadi tergiur iming-iming calon tenaga kerja di luar negeri. Seperti apa pesan-pesan Kak Heri? Harapan saya yang pertama terhadap pemerintah ya, segera buat regulasi untuk minimalisir calon-calon tenaga kerja itu dengan membentuk satgas mafia tenaga kerja. Lalu harapan saya untuk masyarakat, laporkan, laporkan baik secara tertulis maupun lisan ke kami Komisi 5 apabila memang di lapangan ditemukan, ya walaupun kata Mang Kijing itu ada dan tidak ada gitu kan, tetapi sulit untuk dibuktikan. Nah itu yang saya kira harus kerjasama yang baik ya. Dan saya juga berharap penegak hukum juga bertindak tegas terkait persoalan ini, karena beliau-beliau lah yang paham ya terkait tentang penegakan hukum. Jadi jangan tergiur dengan iming-iming. Kan sekarang banyak tuh melalui Facebook, melalui media online dan sebagainya. Padahal juga itu ada juga penipuan. Ya, udah tertipu nggak terima kerja lagi. Ada yang mencalo berbayar dan tidak resmi 2 kali ketipunya. Masa kita mau kerja bayar. Harapan saya juga gitu. Dan harapan saya juga untuk industri transparan. Betul. Harus transparan, akuntabel, sampaikan kebutuhan ketenaga kerjaan yang ada di wilayah Banten ke pemerintah setempat, pemerintah kabupaten kota, supaya bisa meminimalisir calo-calo tersebut. Betul. Jadi nanti kan yang rugi juga perusahaan. Ya. Kalau misalkan melalui percaloan SDM-nya tidak mampu, kerjanya juga tidak baik. Gitu. Tapi kalau misalkan berdasarkan tes, ya berarti kan orang itu benar-benar punya skill dan lain sebagainya. Nah, ini kan yang diuntungkan juga perusahaan. Oke, terima kasih Pak Heri podcast kali ini. Terima kasih sekali lagi buat Pak Heri Handoko yang telah meluangkan waktu untuk podcast hari ini. Kita berjumpa lagi untuk podcast Wakil Rakyat selanjutnya dengan anggota DPRD Banten yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.